Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gideon Maulana, mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, Prodi Teknik Industri. Oke, kali ini gue bakal membahas tentang isu-isu perkembangan yang ada di media sosial sekarang bersama narasumber saya. Perkenalkan, sebelumnya saya Muhammad Rifki, saya mahasiswa dari Universitas Indonesia Mandiri, jurusan TI, Teknik Informatika. Bentar ya bang, saya minta waktunya sebentar. Oke, siap. Kita ngobrol-ngobrol santai. Iya, kita bincang-bincang inilah tentang perkembangan isu-isu yang ada di media sosial. Oke. Menurut lu gimana tuh pendapat tentang isu-isu medsos yang ada di ini? Contohnya kayak phishing, carding, itu kan lebih ke ini ya, maksudnya- Cybercrime. Iya betul, cybercrime. Oke. Jadi kita bakal ngebahas cybercrime ya. Ya. Sebenarnya cybercrime itu luas ya, cuman beberapa yang banyak orang tahu yang nggak asing lah di kuping-kuping kita itu ya carding, ada phishing, ada hacking, ya pokoknya banyak lah, ransomware, ada trojan, ada. Jadi gimana ya, menurut gue itu semua cybercrime ini menurut gue karena adanya kelemahan sistem sama kurangnya edukatif si pengguna. Iya benar. Perlu sih kayaknya edukasi Perlu. buat Perlu para banget. pengguna medsos. Perlu. Soalnya kan apa ya, bikin medsos sekarang gampang, Gampang. kurang dari 10 menit. Iya benar. Cuman efek yang ke depannya itu yang baru Panjang. terjadi Iya, benar. banyak banget itu. Rentan banget itu. Contohnya yang gue bilang kurang edukatif ini, contohnya satu ya, semua cybercrime ini bisa nggak terjadi, maksud gue bisa dicegah aja. Iya, iya. Jadi cara mencegahnya kalau kita ngerti ini, misalkan kita bahas phishing misalnya. Phishing ini salah satu cara phishing ya. Ada seseorang di balik phishing ini yang memanfaatin banyak user yang kurang edukatif ini. Biasanya caranya dengan ngasih link yang akan masuk ke website dia sendiri. Biasanya si website ini berpura-pura sebagai website besar. Oh, iya. Jadi semua pengguna yang masuk ke link ini percaya bahwa data mereka aman di website yang udah terpercaya ini. Karena Padahal udah banyak yang pakai juga tuh Ya. website ya kan. Padahal di luar pengetahuan mereka, website itu tuh bodong, cuman mirip seperti Facebook misalkan. Padahal itu bukan website Facebook Resmi. Iya, cuman emang bener-bener dibikin mirip sama si penjahat cybercrime ini gitu. Dan otomatis data-data dari yang masuk situ tuh langsung dicatat di dia. Ya gitu, jadi ibaratnya kalau si pengguna masukin si data ini karena yang mereka pikir bahwa ini adalah website Facebook, data misalkan ID dan password yang mereka input bakal Disalahgunain. bakal disalahgunain sama si hacker ini. Pelaku. Hmm. Dikit juga tuh korbannya. Karena Ya. itu tadi kurangnya edukasi Iya. buat para pengguna. Karena sekarang juga walaupun di sosial media udah banyak aturan batasan umur ya, cuman kita nggak menutup mata bahwa banyak kalangan di bawah umur yang masih anak-anak udah pakai sosmed. Ada apalagi orang tua yang sebenarnya kalau dibilang gaptek ya, Iya, kurang Gagap. ya gitulah. Pokoknya dijelasin kayak apa juga kadang kan suka kurang ngerti lah orang tua mah. Itu biasanya jadi korban yang paling rentan, udah paling gampang buat kena semacam cybercrime gitu. Targetnya emang anak kecil. Mungkin karena impact COVID, kasus Ya. pandemi sekarang tuh kan Mungkin. anak-anak jadi pada nggak sekolah. Mungkin Lebih pengaruh banyak juga di rumah, bete kan pasti otomatis orang tuanya banyak buka-buka HP. iya. Kasihin aja Iya. apa benar. Selagi masih diawasin. Tapi ternyata nggak sepenuhnya diawasin gitu. Cuman di depan matanya aja. Iya, nggak ini nggak bisa. Iya tuh. Nggak tahu di belakang orang tuanya dia buka apa. Iya, benar. Gitu. Tapi gue juga pernah ada pengalaman temen gue sih kena phishing kayak gitu. Cuman nggak ke media sosial, lebih ke game waktu itu dia. Oh game. Iya. Oke. Kan jadi temen gue yang kayak gitu, yang kena phishing gitu. Cuman kan dia di game tuh. Ya naro iklan yang menarik perhatian dia lah. Sebenarnya kayak dikasih item apa gitu. Jadi mungkin menurut gua itu emang sama-sama phishing ya bentuknya. Mungkin itu lewat website yang janjiin bakal dapat hadiah apa di dalam game misalkan. Jadi si pengguna ini tertarik dan ya kena pancingan buat
login di website yang nggak jelas ini misalkan, karena mungkin itu tujuan phishingnya beda ya. Yang kalau di sosial media, phishing di sosial media mungkin untungnya si pelaku ini bisa ngedapetin data si pengguna yang kejebak. Ya. Kalau di game mungkin akun gamenya ini bisa dijual. Oh, ya. Mungkin beberapa teman-teman yang belum tahu ya, akun game itu sebenarnya ada pasarnya sendiri. Jadi ya kita sebenarnya bisa ngehargain suatu akun game, banyak yang mau beli sebenarnya. Mungkin di situ jadi keuntungan sendiri bagi si pelaku PC gitu. Tapi bisa jadi keuntungan juga buat para pengguna baru nih, mau main game cuman nggak mau ready dari awal gitu ya kan, langsung beli aja gitu. Nah itu ya mungkin ya kita semua juga nggak tahu, mungkin beberapa akun yang dibeli sama si pemain-pemain baru ini ternyata akun asli PC. Ya itu sebenarnya Pemain-pemain dari bisnis ini gitu. ya itu bisa juga sebenarnya. Tapi balik lagi ke kejahatan ya maksudnya. Iya, mau gimana pun itu ya, phishing itu sebenarnya cybercrime, tetap kejahatan, tetap salah. Kejahatan digital ya. Terus setelah itu ada yang namanya carding. Carding menurut lu gimana sih? Carding itu sama-sama cybercrime, sama-sama kejahatan di internet. Cuman bedanya kalau phishing ini dia mancing si pengguna buat masukin datanya. Kalau di carding ini kita lebih ke ngambil langsung ke saldonya. Jadi ketika ada satu rekening yang ada saldonya ini ngentut ya. Temen gue yang kayak gitu, yang kena phishing gitu, cuman kan dia di game tuh. Ya naro iklan yang menarik perhatian dia lah, sebenarnya kayak dikasih item apa gitu kan. Jadi mungkin menurut gua itu emang sama-sama phishing ya bentuknya. Mungkin itu lewat website yang janjiin bakal dapat hadiah apa di dalam game misalkan. Jadi si penggunanya tertarik dan ya kena pancingan buat login di website yang nggak jelas ini misalkan. Karena mungkin itu tujuan phishingnya beda ya. Yang kalau di sosial media, phishing di sosial media mungkin untungnya si pelaku ini bisa ngedapetin data si pengguna yang kejebak. Ya. Kalau di game mungkin akun gamenya ini bisa dijual. Oh, ya. Mungkin beberapa teman-teman yang belum tahu ya, akun game itu sebenarnya ada pasarnya sendiri. Jadi ya kita sebenarnya bisa ngehargain suatu akun game, banyak yang mau beli sebenarnya. Mungkin di situ jadi keuntungan sendiri bagi si pelaku PC gitu. Tapi bisa jadi keuntungan juga buat para pengguna baru nih, mau main game cuman nggak mau ready dari awal gitu ya kan, langsung beli aja gitu. Nah itu ya mungkin ya kita semua juga nggak tahu, mungkin beberapa akun yang dibeli sama si pemain-pemain baru ini ternyata akun asli PC. Ya itu sebenarnya Pemain-pemain dari bisnis ini gitu. ya itu bisa juga sebenarnya. Tapi balik lagi ke kejahatan ya maksudnya. Iya, mau gimana pun itu ya, phishing itu sebenarnya cybercrime, tetap kejahatan, tetap salah. Kejahatan digital ya. Terus setelah itu ada yang namanya carding. Carding menurut lu gimana sih? Carding itu sama-sama cybercrime, sama-sama kejahatan di internet. Cuman bedanya kalau phishing ini dia mancing si pengguna buat masukin datanya. Kalau di carding ini kita lebih ke ngambil langsung ke saldonya. Jadi ketika dan pelaku ini ngambil ke saldonya itu dengan banyak cara ya. Nah, salah satunya di carding ini si pelaku ada yang ngelakuin yang namanya spamming. Spamming itu artinya spam. Nah, spam itu ya teman-teman ngerti ya, Sampah ya. sampah. Jadi mereka ini ngirimin banyak pesan ke banyak email secara bersamaan gitu. Jadi misalkan si pelaku-pelaku ini ngambil data-data email yang ada di website-website yang ada di internet. Jadi mereka ini cuma ngumpulin banyak email-email nggak jelas ini untuk dikirimin banyak email yang isinya kayak official. Jadi ibaratnya kita tiba-tiba dikirimin email, kelihatannya sih dari Apple misalnya, dari PayPal misalkan. Padahal sebenarnya
itu bukan dari PayPal-nya, dari si pelaku ini. Ya, jadi kok bisa kita dikirimin email ini dari si pelaku. Nah, si pelaku ini nyari email-email ini di internet, di website misalkan kayak di, kalau kita di Indo tuh misalkan Kaskus, atau kalau di luar tuh ada ya misalkan di Reddit atau apa, di website yang jenisnya seperti diskusi gitu. Itu kan ada email itu terpampang jelas ya kalau email. Itu ibarat kita cuma dikirimin email, ya selanjutnya kembali lagi kelemahan pengguna karena kurang edukasi ini. Karena ya mereka juga nggak tahu kalau itu sebenarnya bukan dari PayPal, bukan dari Apple misalkan. Jadi misalkan isi email dari si pelaku ini tagihan Apple, misalkan tagihan Apple tahun ini sekian. Nah ternyata si pengguna ini nggak tahu kalau itu, ya ternyata itu bukan resmi kan dari pelaku. Ternyata dibayar lah sama dia, saat gitu. Nah dari situ terjadinya. Sebenarnya kalau sekarang itu mulai berkurang karena semakin maraknya kasus carding ini, makin tinggi juga tingkat keamanannya dari si perusahaan. Iya, dari si peluncurnya ini. Jadi sekarang mungkin yang banyak fitur yang sekarang makin nyusahin si pelaku ini. Misalkan salah satu contohnya itu OTP, ya, terus udah gitu Face ID. Nah, misalkan kita mau ngebayar sesuatu, mungkin kita harus Face ID dulu, harus fingerprint, sandi. Itu nambah susah si pelaku untuk melakukan si carding ini. Gitu. Makanya dia harus punya effort lebih ya, Iya, dari konsennya apa nih orang. Nggak segampang itu, nggak kayak dulu sekarang. Terus salah satu kasusnya juga baru kemarin sih gue lihat ada orang kayak cuma ngepap kartu fisiknya itu dari kartu fisik imaninya depan belakang, kasih partner itu langsung tahu gitu, langsung bisa digunain buat beli belanja di e-commerce gitu. Cuman kalau situ mungkin gue kurang ngerti ya, kenapa bisa si kartu ini dipakai. Rumor sih katanya dia baca dari nomor kartu yang ada di kartu itu. Oh, mungkin di situ kan nggak cuma ada nomor rekening ya? Iya, ada satu nomor apa sih, gue nggak ngerti. Mungkin ketika kita punya si nomor ini ada data-data si nasabah ini. Iya benar. Mungkin, cuman gue nggak ngerti kalau ketika kita cuma ngeliat kartu fisik bisa langsung digunain, gue juga nggak ngerti kalau itu. Selain itu juga ada apa ya, handphone online kayak cuman naro foto selfie KTP gitu Untuk digunain ke pinjaman online. Iya benar. Bisa gunain tuh dari data orang yang kayak foto kayak gitu. Kan sekarang kalau pinjam online tuh kan harus kayak gitu tuh, harus verifikasi KTP sekalian sama foto. Ya menurut gue. Jadi emang bener sekarang lagi rame yang namanya pinjaman online. Sekarang makin banyak ya teknologi yang bikin kita lebih mudah sebenarnya. Cuman dibalik semuanya ini ada namanya pinjol, dan karena adanya pinjol ini banyak data-data yang bisa disalahgunain jadi banyak. Cuman perlu yang namanya foto KTP kita dan foto KTP kita megang KTP sendiri. Iya itu. Banyak banget itu yang disalahgunain. Ya. Jadi misalkan kita mau daftar, mau masang wifi misalkan, kita kan disuruh foto KTP dan foto megang KTP. Kalau aja jahat, sebenarnya karyawannya ini bisa aja ngejual data kita, pakai data kita buat pinjol. Tapi nggak cuma wifi ya, gue cuman bahas secara spesifik. Sebenarnya lebih luas dari itu, terlalu bisa dimanipulasi data-data kayak gitu yang sebenarnya bukan orangnya, tapi kalau datanya dipakai bisa dipakai buat minjem kayak gitu. Nanti yang bertanggung jawab ya si atas nama KTP ini, padahal mereka nggak ngerasa minjem misalkan, ternyata ya ditagih atau ditagih, mereka nggak tahu data mereka dipakai buat minjem. Jadi menyusahkan. Iya. Menyusahkan. Juga kalau dilihat dari posisi positifnya, bisa jadi ini juga sih, pegangan buat yang minjemin juga. Karena kan sekali dapat nomor kontaknya, itu dia langsung bisa akses tuh kalau minjem nggak bayar-bayar lah. Iya itu juga parah sih menurut gua. Jadi ketika kita dipinjol itu, semua
kontak yang ada di HP kita mereka Iya, jadi bisa punya di- akses ke iya, sana. iya. Ya itu parah sih. Jadi mungkin itu salah satu cara mereka biar si peminjam ini bisa bayar. Bayar. Jadi dibikin malu ketemu Iya. semua teman-teman kontak yang mereka kenal itu. Tapi kalau disalahgunain juga repot juga tuh Iya. kan, udah masuk ke kontak bisa macam-macam Kadang kan. udah sampai Galeri. ke arah teror ya. Iya. Kayak gitu ngeri. Ya itu pegangan lah buat para itu kalau digunain baik. Ya, Kalau mungkin jahat, solusinya ya lebih hati-hati aja buat ngasih foto KTP kalian atau apalagi sampai foto megang KTP itu hati-hati aja. salah Karena satunya juga itu tuh kayak keluaran aplikasi yang bisa ngesadap kamera, mikrofon segala macam. oh itu salah satu aplikasinya namanya TrackView. Review ya. Ya, itu sebenarnya satu aplikasi yang fungsi sebetulnya ya itu buat protek diri sendiri misalkan Iya. kita buat ngawasin rumah sendiri atau kantor sendiri misalkan, tapi banyak disalahgunain juga misalkan buat sadap HP orang lain lah, buat sadap HP siapa lah. Jadi Kacau juga sih itu kalau Ya. disalahgunain. kita bisa akses kamera orang lain lewat HP kita sendiri dari jarak jauh tanpa si pengguna HP-nya ini tahu, tanpa si korban ini tahu. Kayak gitu. Padahal sebenarnya fungsi utamanya itu buat ngawasin sebagai CCTV kita pribadi. Iya. Padahal cuman banyak orang yang salah gunain kayak gitu. Itu karena minimnya pengetahuan. Ya, ya itu jadi salah satu hal yang harus kalian tahu sih, biar diwaspadin aja buat ngasih HP ke orang-orang yang kalian gak kenal, karena terlalu mudah buat masang aplikasi sepele kayak gitu. Ada di Tinggal download, udah masukin email. nanti aplikasinya disembunyiin, Iya. notifikasinya dimatiin, kalian nggak pernah tahu. Fiturnya kan ada ya di HP sekarang tuh. Iya, Di aplikasi. Iya. Jadi kalian nggak tahu kalian lagi main HP, kalian lagi di kamar mandi, kamera HP kalian nyala dipantau orang dari jauh, bisa jauh. Jadi iya kalau disalahgunain buat daftar pinjol juga kan. Ya. Iya. Isi HP-nya bisa dicari-cari dilihat dia. Lebih parah kalau buat teror pembunuhan sih. Ya, Jadi bisa juga. aktivitas lu dia tahu nih lu lagi di mana. Kalau Keseharian waktunya lu. pas disikat langsung. Keseharian lo di mana aja, lokasi lo ada di mana, itu lebih ngeri. Ngeri banget sih, kacau sih. Cuman kalau dilihat positifnya lagi ya, terus bagus juga sih sebenarnya kan Ya, karena bagusnya di dunia teknologi. Bagusnya kita- kayak tadi ya. lu ya, bilang, kita bisa protek mantau sendiri, dari ya. jarak jauh juga. Cuma sebenarnya udah ada, kalau untuk kesana sebenarnya udah ada lah, udah banyak teknologi yang udah mumpuni buat hal itu lah. Sebenarnya nggak harus lewat aplikasi itu. Sekarang udah ada yang namanya CCTV yang udah bisa sambung ke WiFi. Nah, sebenarnya lebih banyak ke negatifnya sih kalau menurut gue. Lebih ngeri aja buat disalahgunain. Mungkin contohnya kalau copet kali ya, kejamret tuh. Ya. Kalau si pengguna pakai aplikasi karena dia tahu keunggulan apa positif yang bisa dipakai di fungsinya itu bisa juga kan jadi Iya, jadi hal baik juga. Iya. Karena ketika misalkan HP hilang, kita bisa mantau HP kita sendiri kemana. Misalkan diambil sama siapa, kamera kita bisa lihat lagi di mana. itu kalau digunain secara benar. Ya, itu kalau nggak disalahgunain.